Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Nah, ini adalah gambar dari burung cendrawasih. Nah, sangat cantik kan anak-anak burung cendrawasih ini. Bulunya sangat bagus dan warnanya pun sangat indah. Anak-anak, burung cendrawasih ini berasal dari Papua. Nah, ini ada bacaan mengenai burung cendrawasih. Nah, anak-anak, kalian baca sendiri ya bacaan mengenai burung cendrawasih ini, seperti yang ada pada kitab tema 3 di halaman 48. Dan mengenai bacaan tersebut, untuk pertanyaan pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Jawabannya yaitu karena burung cendrawasih disebut sebagai burung surga dan merupakan maskot Papua yang memiliki warna bulu yang indah. Untuk pertanyaan kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Jawabannya yaitu adanya perburuan, penangkapan liar, kerusakan habitat, dan bulu cendrawasih yang diperdagangkan. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Jawabannya yaitu menghentikan perburuan dan penangkapan liar, melakukan penangkaran di lokasi perlindungan, memberi perawatan terbaik, dan melepaskan ke alam. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Jawabannya yaitu perburuan dan penangkapan burung cendrawasih secara liar dan memanfaatkan bulunya untuk diperdagangkan akan mengancam keberadaan burung cendrawasih dan membahayakan kelestariannya karena bisa menyebabkan kelangkaan burung cendrawasih. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Jawabannya yaitu perilaku manusia, yakni dengan memburu dan menangkap burung cendrawasih secara liar, itu seharusnya dihentikan karena akan membahayakan kelestariannya dan akan menyebabkan kelangkaan burung cendrawasih sehingga menjadi punah. Dan untuk pertanyaan keenam, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Jawabannya yaitu terganggunya ekosistem alam, keberagaman satwa Indonesia akan berkurang, dan pendapatan ekonomi negara dalam bidang pariwisata akan berkurang. Dan pertanyaan berikutnya, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Kita harus melestarikan keberadaan burung cendrawasih dan tidak boleh merusaknya. Nah, ini ada bacaan tentang kupu-kupu. Kalian bisa baca sendiri anak-anak, seperti yang ada pada kitab tema 3 di halaman 51. Nah, di sini ada gambar 3 macam kupu-kupu yang berbeda jenis, yang kita juga bisa menemukannya di daerah-daerah yang berbeda. Yang pertama, kupu-kupu sayap burung peri yang bisa kita temukan di Papua. Dan yang kedua, kupu-kupu raja bisa kita temukan di Jawa dan Sumatera. Dan yang ketiga, kupu-kupu dragon yang bisa kita temukan di Kalimantan. Nah, sekarang kita menuju ke pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dan sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita ketika memelihara hewan. Hak kita ketika memelihara hewan yaitu bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan,
mempergunakan dan mendapatkan fasilitas kesehatan untuk hewan peliharaan. Selain kita mempunyai hak-hak tersebut, jangan lupa kita juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, seperti memberi makan dan minum hewan peliharaan, memberi kandang yang bersih dan layak, dan memberikan kebutuhan baik fisik maupun batin bagi hewan peliharaan. Nah, kalau yang ini adalah karya seni yang bergambarkan burung yang terbuat dari biji-bijian. Apa kalian tahu anak-anak apa ini? Ini adalah mozaik anak-anak. Apa itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Lalu, bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuatnya yaitu dengan menempelkan lem pada bidang datar. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Yang perlu kita perhatikan saat membuat mozaik yaitu kita harus menyiapkan bahan-bahan dan alat untuk membuat mozaik tersebut. Untuk bahan-bahan yang harus kita sediakan yaitu biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kemudian kertas A4 dan lem. Kemudian untuk alat-alatnya yang harus kita persiapkan yaitu pinset, pensil, dan juga kuas. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 3. Sebelumnya kita telah belajar tentang keberagaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Nah, di sini ada gambar burung. Seperti yang kalian lihat, terdapat panah-panahnya sendiri di setiap bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama yaitu paruh. Fungsinya untuk mengambil makan. Yang kedua sayap. Fungsinya untuk bergerak atau terbang. Yang ketiga ekor. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Yang keempat cakar, fungsinya untuk mencengkeram mangsanya. Dan yang kelima yaitu mata, fungsinya untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Dan sekarang kita akan mempelajari jumlah bagian tubuh dari laba-laba dan serangga. Untuk yang pertama yaitu jumlah kaki. Laba-laba memiliki 8 kaki, sementara serangga memiliki 6 kaki. Untuk yang kedua jumlah sayap. Laba-laba tidak memiliki sayap, namun serangga memiliki sayap. Untuk yang ketiga yaitu jumlah mata. Laba-laba memiliki 2 mata, pun juga serangga juga memiliki 2 mata. Untuk ciri-ciri yang lainnya, laba-laba 1. Mempunyai mata yang sederhana, 2. Mempunyai rahang penusuk, 3. Tidak bisa terbang, dan 4. Berkembang biak dengan bertelur. Sementara ciri-ciri lain dari serangga yaitu 1. Mata majemuk, 2. Rahang pengunyah, 3. Bisa terbang, dan 4. Berkembang biak dengan bertelur. Dan sekarang yang harus kalian kerjakan yaitu tulislah persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Kerjakan dengan teliti ya. Sekian pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Pesan Bu Nina, jangan lupa sholat 5 waktu, lakukan kebaikan sebanyak mungkin, dan tetap semangat ya walau belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.